A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini yang penuh rahmat, penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau yang suci, para sahabat dan umatnya, kita semua hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa The Healers yang dirahmati Allah, izinkanlah saya memulai dengan sebuah kisah sederhana yang syarat akan hikmah. Ada seorang pria yang bernama Salman. Sejak muda ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia lahir dari keluarga penyembah api. Namun hatinya selalu merasa gelisah, merasa bimbang, merasa ragu. Suatu hari ia mendengar tentang seorang nabi terakhir yang akan membawa kebenaran. Dengan semangat untuk menemukan kebenaran, menemukan hidayah, ia meninggalkan keluarganya, melakukan perjalanan jauh dari negerinya. Bahkan sampai menjual dirinya sebagai budak untuk mendapatkan dan menemui nabi yang menurutnya adalah nabi yang terakhir. Sebagai jalan bagi dirinya untuk mengakhiri kehidupannya yang menurutnya penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Akhirnya ia tiba di Madinah dan bertemu dengan sosok yang dimaksud. Sosok itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ia berjumpa, ia dengan pengetahuan yang dia miliki dari berbagai kitab yang telah ia pelajari, bahwa ada beberapa tanda-tanda yang dimiliki oleh seorang nabi dan terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dia datang, Nabi menyambutnya dan berdiri dan mengucapkan salam kepadanya. Dan ketika itu dia membawa sesuatu yang kemudian dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menyebutnya sebagai sedekah yang ingin dia berikan kepada Muhammad. Nabi kemudian mengucapkan terima kasih. Dengan tersenyum dia berkata, mohon maaf saudaraku bahwa kami para nabi tidak diizinkan untuk menerima sedekah. Dan beliau kemudian menyerahkan sedekah itu kepada sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya dan mengatakan, saya serahkan sedekah Anda ini kepada para sahabat yang membutuhkan. Salman kemudian mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya yang kemudian itu ternyata adalah buah anggur, dan ia mengucapkan kepada Rasulullah, duhai manusia yang agung, ini aku memberikan hadiah kepadamu. Saya mohon engkau menerimanya. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Terima kasih. Hadiah boleh saya konsumsi atau saya nikmati. Terima kasih. Dan kemudian Rasulullah menikmati buah anggur yang dibawakan oleh Salman sebagai hadiah. Akhirnya Salman meneteskan air mata dan dia kemudian mengucapkan,
permintaan. Duhai, saya minta lagi satu permintaan kepadamu, hai Muhammad. Apa itu, saudaraku? Kata Rasulullah. Saya boleh melihat pundakmu. Rasulullah tersenyum dan dia tahu bahwa Salman ingin melihat sesuatu di pundak beliau. Beliau pun bergerak dan kemudian berdiri membelakangi Salman dan membuka jubah beliau, dan di situ terlihat tanda Rasulullah. Salman menangis dan mencium tanda kenabian Rasulullah, dan dia berkata, akhirnya aku menemukan engkau ya Rasulullah, sambil dia meneteskan air mata. Perjalanan panjangku akhirnya menemukan kebenaran dan terbayar lunas ya Rasulullah. Ia akhirnya mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin pemirsa The Healers yang saya hormati, Salman atau kemudian kita kenal sebagai Salman Al-Farisi adalah sahabat utama dari Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada kita bahwa memang hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikannya secara bertahap sesuai dengan kesungguhan dan kesiapan seorang hamba. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Al-Baqarah 213. Hidayah bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Ia adalah proses seperti halnya perjalanan hidup Salman Al-Farisi. Dalam bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon hidayahnya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah proses yang sangat indah yang Allah berikan dan hidangkan kepada kita untuk mendapatkan hadiah besar, yaitu pengampunan dan surganya. Hadiah yang setiap makhluknya selalu rindukan. Salman Al-Farisi adalah bukan hanya tokoh dan sahabat yang dikagumi oleh para sahabat sejati Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah pernah berkata bahwa Salman ini minna ahlul bait, adalah keluarganya, ahlul baitnya, karena begitu tulusnya dia mencari kebenaran. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tema ini. Yang pertama adalah hidayah membutuhkan usaha. Kisah Salman Al-Farisi tadi mengajarkan kepada kita bahwa hidayah tidak boleh ditunggu datang kepada kita. Kita harus mencarinya dengan penuh pengorbanan. Begitu pula kita di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, perbanyak doa dan berusaha meninggalkan kebiasaan buruk. Hidayah membutuhkan usaha aktif dari kita. Hidayah adalah proses berjenjang. Ini yang kedua. Hidayah tidak datang sekaligus. Allah memberikan hidayah secara bertahap sesuai dengan kesiapan hati kita. Ramadan adalah momen terbaik untuk memulai langkah pertama menuju perubahan meskipun kecil. Allah mencintai setiap langkah kita menujunya. Yang ketiga, jangan menyerah dalam mencari hidayah. Seburuk apapun masa lalu kita, pintu hidayah selalu terbuka. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al faraja wa makhraja. Ini adalah kalimat-kalimat yang indah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hidayah memang berjenjang. Setelah kita mendapat hidayah pertama, akan datang hidayah yang berikutnya. Akan terus datang hidayah berikutnya. Dan akan terus datang pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih dalam, yang membuat kita beribadah lebih indah. Bukankah ibadah itu indah ketika pengetahuan berada di antaranya? Hadirin yang dirahmati Allah, The Healers yang saya cintai, pemirsa dimanapun Anda berada.
Hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun anugerah itu harus kita jemput dengan usaha dan doa. Bulan Ramadan ini, mari kita jadikan setiap detik waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memohon agar hati kita senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus. Bayangkan, tidur orang yang berpuasa diganjar sebagai ibadah dan pahala oleh Allah. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sadar, membaca Al-Quran, berbuat baik, berkata-kata baik, bersedekah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sungguh itu adalah sebuah pencapaian yang sangat dahsyat. Pasti ujungnya kita akan mendapatkan hidayah yang indah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hambanya yang mendapatkan hidayah dan istiqomah dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.